Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa'il hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena tahun ini kita masih dapat dipertemukan dengan bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Saum Ramadan tentunya diharapkan dapat mewujudkan ketakwaan kepada diri setiap muslim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menurut Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, kata agar kalian bertakwa atau la'allakum tattaqun di dalam ayat ini bermakna agar dengan saum itu Allah Subhanahu wa ta'ala mempersiapkan kalian untuk bisa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala apa-apa yang dilarangnya. Jika buah dari puasa adalah takwa, tentu idealnya kaum muslimin menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya pada bulan Ramadan saja, juga tidak hanya dalam tataran ritual dan individual semata. Ketakwaan kaum muslimin sejatinya harus terlihat juga di luar bulan Ramadan. Harusnya ketaatan kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus sepanjang tahun, juga dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Wallahu a'lam bishawab. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi kaum yang bertakwa. Saat menafsirkan ayat di atas, Imam Ali As-Sobuni mengutip antara lain pernyataan Imam Hasan Al-Basri bahwa orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang takut terhadap apa saja yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala larang atas diri mereka dan menunaikan apa saja yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan atas diri mereka. Adapun menurut Imam Jabir At-Tabari mengutip pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang takut menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengamalkan apa saja yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan atas mereka.
Dengan demikian, jika memang takwa adalah buah dari saum Ramadan yang dilakukan oleh setiap mukmin, idealnya pasca Ramadan setiap mukmin senantiasa takut terhadap murka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara selalu berupaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala apa-apa yang dilarangnya. Selalu berupaya menjauhi kesyirikan, senantiasa menjalankan ketaatan, memiliki rasa takut untuk melakukan perkara-perkara yang haram, dan senantiasa berupaya menjalankan semua kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada dirinya. Bukan takwa namanya jika seseorang biasa melakukan sholat, melaksanakan saum Ramadan, atau bahkan menunaikan ibadah haji ke Baitullah, sementara ia senantiasa memakan harta riba, melakukan suap dan korupsi, mengabaikan urusan masyarakat, menzalimi rakyat, dan enggan terikat dengan syariat Islam di luar yang berkaitan dengan ibadah mahdhah. Orang yang bertakwa pun tentu selalu berupaya untuk menjauhi kesyirikan. Syirik maknanya adalah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, baik dalam konteks akidah maupun ibadah, termasuk tidak meyakini sekaligus menjalankan hukum apapun selain hukumnya. Sebabnya hal itu pun bisa dianggap sebagai bentuk kesyirikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat At-Taubah ayat 31. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Shadaqallahul adzim. Terkait ayat ini ada sebuah peristiwa yang menarik. Diriwayatkan bahwa saat baginda Rasulullah SAW membaca ayat ini, kebetulan datanglah Adi bin Hatim kepada beliau dengan maksud hendak masuk Islam. Saat Adi bin Hatim, yakni ketika itu masih beragama Nasrani, mendengar ayat ini, ia kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, kami, yakni orang-orang Nasrani, tidak pernah menyembah para pendeta kami." Namun baginda Nabi SAW membantah pernyataan Adi bin Hatim ini sembari bertanya dengan pertanyaan yang retoris. "Bukankah para pendeta kalian biasa menghalalkan apa yang telah Allah haramkan dan mengharamkan apa yang telah Allah halalkan? Lalu kalian pun mentaati mereka." Adi bin Hatim pun menjawab, "Benar, wahai Rasulullah." Beliau tegas menyatakan, itulah bentuk penyembahan mereka kepada para pendeta mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini posisi para pendeta dan para rahib itu diperankan pula oleh para penguasa maupun wakil rakyat di dalam sistem demokrasi. Misalnya, mereka saat ini yang biasa membuat hukum yang banyak menghalalkan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharamkan apa-apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pemerintah menjadi pelaku riba terbesar, diantaranya melalui pinjaman luar negeri yang bunganya amat tinggi. Setiap tahun ratusan triliun rupiah harus dikeluarkan oleh pemerintah hanya untuk membayar bunga hutangnya saja, belum cicilan pokok hutangnya. Padahal jelas riba telah diharamkan secara tegas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lainnya adalah
privatisasi berbagai sumber daya alam milik umum yang dilegalkan oleh sejumlah undang-undang seperti undang-undang penanaman modal, undang-undang migas, dan undang-undang minerba dan lain-lain. Padahal jelas Islam telah mengharamkan penguasaan berbagai sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, baik oleh individu, swasta, apalagi asing dan asing. Tentu saja sebagai wujud dari ketakwaan kita dilarang menaati apapun produk hukum buatan manusia yang nyata-nyata telah bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita senantiasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kekuatan untuk menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wa'afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.